Ya, oke guys, balik lagi bareng saya dan kali ini part 2 dari pembicaraan kemarin. Dan kemarin kita bahas kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan pas ngobrol soal pelarangan ataupun pembangunan rumah ibadah, tiba-tiba zoomnya berhenti kayak gitu karena baterai habis. Jadi kita akan perdalam lagi nih soal pelarangan rumah ibadah. Kemarin terakhir Kak, kita ngobrol soal SKB 2 Menteri. Sebetulnya, Selamat datang di website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. oke, kira-kira SKB 2 Menteri ini sebetulnya secara terminologinya apa sih Kak SKB 2 Menteri ini? Peraturan apa sih sebetulnya? Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang Kak. Iya, Mm-mm. SKB 2 Menteri itu kan sebenarnya nggak bisa kalau ngomong cuma SKB 2 Menteri gitu. Harus Mm. dibilang nomornya. Karena ada Oke. SKB 2 Menteri yang nomor yang lain, Mm. berkaitan dengan yang lain. Kalau Oke. yang dimaksud Rapco itu SKB 2 Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, yaitu tentang pendirian rumah ibadah. Ya, kalau SKB 2 Menteri, ada lagi SKB 2 Menteri soal pendidikan, ada SKB 2 Menteri soal pelarangan jemaah Ahmadiyah, banyak SKB 2 Mm. Menteri kita. Kalau bicara tentang pendirian rumah ibadah, konteks kita hari ini ya SKB 2 Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun Oke. 2006 Jadi tentang pendirian rumah ibadah. Ya. SKB 2 Menteri ini apa nih singkatannya Kak? Ini lalu kemudian mengatur kementerian mana sampai kementerian mana nih? Karena agak bingung juga nih. Kok namanya SKB 2 Menteri? Otomatis kan dari terminologi itu pemahaman awam, oh berarti ada dua menteri nih yang saling mengatur atau gimana nih? Iya, SKB itu surat keputusan bersama. Dua menteri itu dua yang kalau nomor ke SKB 2 Menteri nomor 8 dan nomor 9 itu Mm-mm. keputusan dua Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Oke, Karena itu mengenai pendirian rumah ibadah kan terkait dua kementerian itu, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. oke. Wah Iya, ini, jadi pendirian rumah ibadah diatur oleh dua dua kementerian itu gitu. oke. Wah ini menarik sih. Lalu kemudian kan Hmm. kemarin kita singgung soal poin-poin yang kemudian menjadi masalah nih Kak dalam SKB 2 Menteri. Dan Kakak apa lebih setuju apakah SKB 2 Menteri ini direvisi atau udah hapus aja sekalian biar nggak ada peraturan lagi biar bikin rumah ibadah nih gampang kayak gitu. Kalau Rapco gimana? Saya mau dengar logikanya Rapco dulu. Kalau aku sebagai orang awam ya, aduh takut dibully juga lagi nanti. Kalau aku pribadi eh, apa ya lebih baik direvisi karena kalau kita tidak ada aturan untuk pembangunan rumah ibadah, logika pertama bahwa bisa jadi oh ya bikin rumah ibadah ya boleh kok kan nggak ada aturannya, tapi juga eh, di satu sisi orang yang melarang pun akan juga mengatakan boleh kok kami melarang orang nggak ada aturannya. Jadi dualisme pemikirannya seperti itu sih Kak kalau menurutku, makanya aku lebih pikirnya oh ya udah direvisi aja kayak gitu. Iya, dalam aspek hukum kalau ini dihapus berarti terjadi kekosongan hukum, nggak ada aturan. Dan Hmm, adanya kekosongan hukum itu kan berbahaya ya, bisa terjadi chaos di masyarakat. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? hmm, Bahwa betul kalau misalnya mendirikan rumah ibadah bebas, semua orang bebas mendirikan rumah ibadah, bebas juga orang yang melarangnya kan. hmm. Sama seperti tadi Rapco bilang, kalau Hmm. bebas mendirikan berarti bebas juga orang melarangnya. Orang melarangnya jadi semena-mena. Hari ini sebenarnya orang melarang jadi sulit gitu.
Kenapa dia harus melarang? Karena hak orang mendirikan rumah ibadah kan diatur oleh peraturan. Tapi beberapa hal yang harus yang harus diperhatikan menurut saya dengan SKB 2 Menteri itu adalah revisi gitu agar isinya tidak diskriminatif bagi agama-agama minoritas. Dan SKB 2 Menteri itu diberlakukan untuk semua agama, tidak agama tertentu saja. Jadi semua rumah ibadah yang ada di Indonesia ini harus mengacu pada SKB 2 Menteri. Oke. Harus mengacu pada peraturan-peraturan di situ. Kalau misalnya mau mendirikan gereja di lingkungan Muslim, ya harus tetap aturannya mendapatkan persetujuan 60-90. 60 dari luar, 60 di dalam, 90 di luar. Demikian juga masjid, vihara, dan sebagainya. Jadi diperlakukan secara sama. Sementara kita di SKB 2 Menteri ini kan banyak rumah-rumah ibadah yang tidak memiliki izin dan itu dibiarkan saja gitu. Oh iya? Jadi fungsi negara sebenarnya, fungsi pemerintah yang harus lebih kuat untuk menegakkan aturan ini. Kalau kepentingan direvisi ya satu lagi, dia harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan seluruh warga negaranya yang apapun agamanya ya. Jadi dia harus artinya tidak bisa aturan itu kemudian membuat orang tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Kalau secara administratif sudah cukup sesuai aturan-aturannya gitu. Nah, sementara kan kita ada persoalan nih, secara administratif udah cukup, tapi kemudian nggak bisa mendirikan juga kan persoalannya itu. Oke. Kalau kita ngobrolin soal kemarin yang orang beribadah di rumah ya, ibadah di rumah kan biasa saja kan, semua agama kan melakukan itu. Oke. Mungkin aku share Semua sedikit agama, ya. silakan. Ini soal bab keempat pendirian rumah ibadat pasal ke-13 nih. Aku coba tampilkan, mungkin kakak juga bisa bantu. Hal-hal mana aja dalam bab keempat misalnya yang perlu direvisi misalnya kak? Aku ada catatannya tapi aku cari tadi nggak ada. Nggak bisa lah aku serta-merta membaca pasal langsung bilang kak mana yang perlu direvisi. Nanti aku dimarahi gereja-gereja seluruh Indonesia. Sementara SKB 2 Menteri dulu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ikut merumuskan itu. Oh gitu? Iya. Dulu semua agama itu merumuskan itu yang memang sangat disayangkan waktu itu ikut dalam irama mayoritas. Sehingga hasilnya seperti itu. Oke. Nah, ini Jangan bicara mana yang perlu direvisi dulu. Enggak relevan menurutku. Pengetahuan soal SKB 2 Menteri untuk jemaat-jemaat itu lebih penting. Oke. Daripada membicarakan mana pasal yang harus direvisi. Berat itu. Kenapa penting untuk jemaat-jemaat tahu? Menurut Kak Woro sendiri? Iya, biar jemaat-jemaat juga paham aturan-aturan yang harus ditaati gitu dalam mendirikan rumah ibadah. Rapco, kita harus jujur, Kristen ini terlalu banyak denominasi. Oke. Pengetahuan agama lain terhadap orang Kristen, kelompok Kristen itu minim. Iya. Mereka taunya kalau Kristen ya sama semua. Kenapa harus banyak gereja gitu? Jadikan satu aja gerejanya, kan begitu. Iya, iya. Karena pengetahuan saudara-saudara kita yang berbeda agama, berbeda iman itu begitu gitu. Sementara kita orang Kristen denominasinya banyak. Saya nggak bilang bahwa gereja disatukan, enggak gitu. Semua berhak, semua denominasi, berapapun jumlahnya itu harus difasilitasi oleh negara. Jangan kita juga antar denominasi saling sikut menyikut, dan itu banyak gitu. Kalau misalnya anggota FKUB-nya misalnya GPIB, kalau ada gereja karismatik mau mendirikan rumah ibadah, orang GPIB-nya malah yang nggak memberikan rekomendasi. Banyak yang begitu. Oh gitu, kakak pernah jumpai kasusnya begitu? Banyak. Gereja-gereja besar, gereja-gereja mainstream itu kemudian diskriminatif juga pada gereja-gereja karismatik yang dianggap gereja-gereja kecil. Wah ini itu banyak. Itu kritik untuk kita ya. Ini menarik. Justru malah di dalamnya sendiri yang saling sikut menyikut ya kak ya? Iya, kita harus jujur seperti itu, melihat itulah Rapco. Iya.
Wah, Fenomena ini adalah fenomena yang sangat biasa gitu. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok Kristen yang kecil gitu, yang mereka nggak punya sinode, ingin membangun persekutuan jemaat, tetapi nanti jemaat-jemaat yang lebih besar nggak suka gitu hmm, misalnya. hmm, hmm. Yang begitu kan banyak juga. Lalu kemudian kalau kalau begitu menurut Kak Woro sendiri ini gimana nih kalau kita tidak revisi kemudian lalu kemudian dengan yang aku baca sepintas kayak gitu ada rekomendasi dari FKUB dan yang lain sebagainya. Kalau FKUB tidak merekomendasi berarti kan tidak bisa sekalipun udah dapat nih 60 90 misalnya. Tapi kan harus ada rekomendasi FKUB misalnya. Jadi kan ini juga Iya memang, penting ya. iya memang itulah yang kemarin di bagian pertama saya bilang. Ada penelitiannya Paramadina itu mengatakan kalau pusat Paramadina, kalau FKUB ini adalah aktor yang menyebabkan adanya konflik antar agama dalam soal pendirian rumah ibadah. Hmm. Karena mereka sering sekali mempersulit izin, bukan izin, memberikan rekomendasi atas pendirian rumah ibadah. Hmm, Nah, oke. kalau nggak direvisi ya mungkin akan ke depan masih akan banyak lagi konflik terhadap pendirian rumah-rumah ibadah itu. Kalau nggak direvisi Hmm, persoalan FKUB itu tadi, peran FKUB. Peran FKUB kan sangat menentukan. Mungkin itu juga bagian yang perlu direvisi. Bukan hanya dia satu-satunya yang bisa menentukan pendirian rumah ibadah. Di pasal, saya lupa, pasal 28 atau 29, pasal-pasal akhir itu. Sebenarnya untuk gereja-gereja yang sudah berdiri sebelum aturan ini ada, sebelum 2006, itu negara harus memfasilitasi izinnya. hmm, Jadi seperti afirmasi lah, seperti afirmatif bahwa rumah ibadah tersebut harus diberikan fasilitasi oleh negara agar bisa berdiri gitu. Bukan negara apa namanya membuatkan rumah ibadahnya enggak gitu, tapi izinnya harus difasilitasi oleh negara untuk gereja-gereja atau rumah ibadah, bukan harus gereja. hmm, Rumah ibadah yang telah berdiri sebelum tahun 2006. Nah, kadang-kadang pengetahuan FKUB pun nggak sampai ke situ gitu. hmm. Kadang-kadang pemerintahnya juga harus ditunjukin nih pasal ini dibaca dengan baik dan benar dulu gitu. Itu Wah, pun kadang juga masih sulit itu untuk apa namanya mendapatkan IMB-nya. wah ini menarik sih. Makanya kan akhirnya banyak gereja-gereja yang memutuskan untuk ibadah di ruko misalnya atau ibadah di mall misalnya karena mereka nggak dapat izin dari warga setempat, terus juga nggak dapat izin dari FKUB juga kayak gitu. Terus sampai Iya. kapan nih Kak kira-kira Menteri Agama Oh sudah ya nggak tahu saya sampai kapannya. hmm, Kalau sampai kapannya nggak tahu. Tapi maksud saya ya yang harus diminta terus didorong untuk menegakkan aturan dan adil itu kan negara. Jadi jangan kita sikut-sikutan sendiri antar umat beragama ini, apalagi internal hmm, antar gereja gitu. Yang hari ini yang harus kita tuntut untuk memberikan fasilitas itu kan adalah negara melalui pemerintah. hmm, Jadi ya oke, kita menuntut mereka terus agar mereka adil gitu. hmm, Bagaimana memperlakukan warga jemaatnya. oke. Wah, ini menarik. Lalu kemudian kalaupun usulan revisi ini kita mengusulkan revisi kemana Kak? Apakah ke MK, apakah ke DPR, atau gimana nih mekanisme revisi SKB 2 Menteri ini, Kak? Mekanismenya kan banyak. Yang Hmm, sudah menggugat ke MK udah banyak dan ditolak juga udah banyak. hmm, Kalau mau pakai jalur lobby ya ke presiden. Presiden kan bisa memerintahkan menteri atau lobby terhadap menteri-menteri yang berkaitan gitu. Tapi kan itu nggak bisa, harus dilakukan lobby-lobby antar agama juga. Karena hmm. waktu itu semua pimpinan-pimpinan agama yang ikut merumuskan SKB 2 menteri itu. Negara nggak sendirian membuat itu. Oh begitu. Oke, oke, oke.
Jadi panjang percakapannya, enggak sesederhana ke MK langsung diterima, enggak juga begitu. Oh, Sudah banyak gugatan-gugatan yang ditolak juga gitu. Kalau mau menggunakan jalur lobby ya bersatu dululah kita. Lu tahu sendiri gereja-gereja ini yang denominasi besar-besar aja juga saling sikut menyikut, apalagi nanti dengan saudara-saudara kita yang denominasi kecil yang nggak punya sinode gitu. iya ya. Kita pun semena-mena sama mereka. Wah, ini menarik. Kamu orang memberikan perspektif baru nih dalam diskusi kita pada part kedua ini. Emang ada Kak gereja Iya, saling tapi sikut Kak? kadang-kadang mungkin banyak pimpinan-pimpinan gereja yang nggak mau mengakui itu gitu. Enggak kok, nggak ada itu loh. Sementara di lapangan begitu. Hmm. Enggak begitu. Wah, ini Ya ini kan problem problem antar kita. Misalnya GPIB GPIB ini kan dibuat untuk orang-orang timur yang ada di daerah barat. hmm. Gereja-gereja di barat aja nggak terima. Ini ngapain ada GPIB nah itu kan gitu. GPIB besar di timur itu teman-teman di timur lah ya. Maksudnya konflik-konflik internal itu kan kalau bisa diminimalisir aja. Gimana mau kuat melawan apa namanya pemerintah yang nggak adil pada kita kalau di antara kita aja saling sikut menyikut kan gitu. Wah, ini menarik sih Kak. Tapi gini Kak, kita kan punya senior-senior nih yang kerja di pemerintahan. Apa nggak cukup untuk lobby-lobby ke kementerian gitu Kak? Misalnya kita punya, saya Apa jabatan mereka? saya tidak Apa perlu jabatan mereka? hakim MK, kita punya senior hakim MK Kak. Masa nggak bisa untuk Dia satu orang dari 7 orang. Iya sih. Kalau semua nggak sepakat, yang sepakat cuma satu, mau ngapain? Iya. Maksudku realistis, Rapco. Melihat situasi situasi politik di Indonesia ini harus realistis. Kan Alkitab sudah sampaikan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kita cerdik seperti ular terus, nggak pernah tulus kita. Wah, ini kritik dari anak hukum kepada orang-orang, kepada anak-anak teologi nih. Wah, keren juga. Ya, maksudku Iya, eh, betul. kalau berbicara SKB 2 Menteri ini memang pelik gitu. Jadi Hmm. eh, nggak sesederhana yang kita pikirkan bahwa kalau udah daripada ribet dihapus aja lah. Kalau dihapus Hmm. besok kita bertengkar parang-parangan ini waktu mendirikan rumah ibadah kan gitu. Iya ya, karena Kalau nggak ada aturan. nggak ada Mm-mm. dasar hukumnya Terus ya. kalau direvisi ya itu harus kesepakatan bersama dulu gitu. Apa sih? Melalui perwakilan ya karena kita masih perwakilan juga misalnya Hmm. perwakilan PGI yang mengusulkan perbaikan itu. Hmm. Tapi juga kemudian PGI sosialisasi itu ke semua Hmm. semua ke semua gereja-gereja di Indonesia. Hmm. Kan sekarang medianya udah gampang tuh, misalnya taruh Hmm. di medsos gitu kan, Hmm. udah bagian dari sosialisasi. Tapi memang Proses pengusulan aja waktu itu saya nggak tahu sampai di mana, terus hmm. follow up-nya gimana nggak Hmm. ngerti. Tapi serumit itu Kak, untuk kemudian kan ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama kan punya kewenangan. Mereka kan yang memang punya 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 apa ya orang bilang punya hak untuk mengubah itu. Masa harus dilibatkan lagi seluruh agama? Langsung langsung ubah aja emang nggak bisa gitu Kak? Ya bisa, cuma mereka mau tiba-tiba nanti ada Hmm. sesuatu dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, dalam kementerian mereka, dalam jabatan mereka. Iya sih. Satu nggak bisa naif, Rapko. Satu posisi atau jabatan itu berkelindan dengan kepentingan orang lain. Kalau saya misalnya Menteri Dalam Negeri saya ubah, oke selesai. Menteri Agama saya rubah. Tapi harus kemudian kalau kemudian Menteri Agamanya didemo oleh seluruh masyarakat di Indonesia, diturunkan dan sebagainya, kan nggak sesederhana itu merubah aturan yang sudah dibuat. Wah, ini menarik sih. Yuk, Makanya kayak coba di GPIB mengganti tager talak, tata pelaksana. gereja itu aja rumit, apalagi ngomongin SKB 2 Menteri yang dalam lingkungan hidup Lingkungan. bernegara, Iya ya sih. kan? Bisa aja ketua sinode merubah sendiri gitu, misal ya, Iya. eh, untuk gereja-gereja yang apa namanya pimpinan sinodenya mempunyai kekuasaan yang mutlak gitu, Iya. bukan bukan gereja-gereja Calvinis seperti gereja-gereja kita. Iya.
Tapi kan itu juga nggak bisa gitu. Kalaupun dia merubah, kemudian kan terjadi apa ya? Terjadi pergolakan lah istilahnya gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya presiden, kalau presiden mau ya bisa aja gitu. Dia perintahkan gitu. Cuma di belakang presiden kan juga ada rombongan sirkus. Dia kan nggak sendiri. Maksudnya rombongan sirkus nih apa Kak? Ya kan ini jabatan politik. Dia memang bisa jadi presiden sendiri. Waktu itu kan enggak. Wah, Ada ini banyak kepentingan. Di ini gereja pun iya banyak rombongan sirkus di belakang ketua sinode itu kan. Enggak dia enggak kepentingan dia sendiri. wah Tapi masa rombongan di masa belakangnya itu. wah, ini menarik sih. Mata saya dicerahkan kembali soal SKB dua menteri. Berarti ini nggak akan bisa untuk diubah dalam jangka waktu 5-10 tahun dong Kak. Kalau dengan dasar argumentasi Kakak yang kemudian harus Ya melibatkan bisa. seluruh Apa yang elemen. nggak bisa? Bisa. Nggak bisa kita ngomongin waktu 10 tahun, 20 tahun. Jangan-jangan tahun depan udah bisa dirubah. Ini kan keputusan-keputusan politik. Keputusan politik itu kan berkaitan dengan situasi politik. Hukum itu nggak bisa lepas dari kepentingan politik. Merubah aturan itu berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik. Oh iya, Nggak bisa kalau saya hmm, nggak bisa juga bilang Rapco juga nggak bisa bilang ini berarti nggak bisa diubah nih dalam 5-10 tahun gitu. hmm. Siapa bilang? Jangan-jangan nanti periode presiden baru udah dirubah siapa tahu. Kita kan nggak ngerti. Seberapa kuat gereja-gereja juga melakukan advokasi di situ. Oke, wah ini menarik sih. Tapi sepengamatan Kakak sejauh ini gimana nih gereja-gereja apakah kemudian vokal untuk menyuarakan SKB 2 Menteri melalui PGI atau sebenarnya nggak terlalu vokal lah kayak gitu. Oh, biasa Enggak, aja. kalau ada masalah aja mereka ribut. Kalau nggak ada masalah kan mereka anteng-anteng aja. Oh gitu Kak. Gereja kan gitu, tetangganya sakit juga kalau nggak ribut dulu mereka cuek-cuek aja tuh. Kan gitu sikap-sikap kita warga jemaat kita juga. Itu kan mencerminkan sebenarnya sifat-sifat gereja. Wah ini menarik sih. Iya memang banyak banyak sih Kak yang belum paham soal SKB 2 Menteri ini dan juga banyak yang kemudian tidak memahami aturan dan yang lain sebagainya kayak gitu. Berarti ini Mm-mm. tugas gereja dong mengedukasi soal SKB 2 Menteri ini melalui seminar dan yang Betul, lain. gereja kan punya jemaat-jemaat yang berkompeten. Kalau tadi Rapco bilang soal senior gitu, karena ngomongin GMKI ya. Hmm, Jemaat-jemaat GPIB pasti banyak tuh ahli hukumnya. iya pasti Ah, kan? kayak gitu. Ada tim hukum sinode juga kan? Iya kok tahu sih Kak? Nah, tahulah. Seda. Maksudku ya mereka lah mengkaji, mereka lah yang bergumul terhadap aturan-aturan itu gitu. Kalau awam ya banyak yang belum tahu gitu. Awam nanti akan ribut kalau ada viral, kejadian viral gitu. Nah, nanti Hmm. terus baru ribut kan gitu. Berarti Tapi ter- kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan itu gitu. berarti selama aturan itu belum direvisi soal 60-90 ataupun soal rekomendasi dari FKUB, orang yang melarang sebetulnya, maaf ya, ini aku mau bilang, ya legal formal akhirnya untuk dilarang karena nggak dapat izinnya atau nggak dapat rekomendasinya begitu. Yang melarang, ya nggak bisa. Orang-orang itu nggak bisa melarang. Itu bukan wewenang dia untuk melarang sebenarnya. Kan nggak ada izinnya, nggak diizinkan sama masyarakat, nggak bisa dapat tanda tangan 60 sama 90. Ya kecuali nggak dapat. Dan Kalau juga, misalnya sudah dapat tapi tiba-tiba diminta untuk berhenti kan banyak Rapco. oke. Ya kalau yang belum dapat izin ya diurus dulu lah gitu. Wah, ini pelik juga nih antara yang sudah diurus, dapat dan ada yang masih berjuang belum dapat karena masyarakatnya belum mengizinkan kayak gitu. Dan satu lagi, misal sudah sangat 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 pelik gitu, tidak ada izin gitu. Hmm. Kenapa enggak sih numpang ibadah di gereja lain? Oh gitu Ini Kak. pengalaman gerejaku ya.
Iya. Kami dulu numpang di gereja Katolik. Oke. Kan tapi banyak gereja yang nggak mau begitu gitu. Saya jadi ingat ini ya, cerita Alkitab di Perjanjian Lama soal Menara Babel itu. Kan kita senang sekali membangun gereja yang mewah-mewah. Waduh. Dan tetangga kita makan aja susah. Hmm. Iya. Nah gitu. Maksudku kadang-kadang refleksi itu juga harus harus muncul, harus masuk dalam kehidupan bergereja kita. Oke. Kalau cuma ngomongin izin, izin belum ada ya. Bagaimana caranya kita misalnya membangun komunikasi dengan masyarakat, Hmm. membangun komunikasi dengan para stakeholder gitu. Tapi Hmm. ada juga yang sudah membangun komunikasi dengan masyarakat baik, dengan para stakeholder baik, tapi nggak juga mereka dapat tanda tangan itu banyak juga gitu. Wah, berarti ini dipetakannya juga lumayan kompleks juga ya soal pelarangan rumah ibadah ini ya. Jadi bukan Iya, bukan hanya serta-merta dilarangnya, tapi ini bicara soal komunikasinya bagaimana, soal soal bagaimana membangun kedekatan dengan masyarakat dan yang lain sebagainya kayak gitu. iya, dan dia FKUB terutama juga ya kan, Hmm. karena mereka yang akan memberikan rekomendasi. Wah, ini Sorry. menarik sih FKUB. Berarti kalau kayak gitu Kak, harus kuat-kuatan juga di lobi FKUB dong. Ada suara musik tiba-tiba Hmm. udah. Berarti kalau kayak gitu harus kuat juga lobi FKUB dong. Kita udah dapat tanda tangan tapi FKUB-nya kemarin juga jumlahnya nggak adil, gimana mau dapat tanda tangan? Mau gimana Ya dapat ngotot izin? aja lah wakil yang dari Kristen. Itu tadi aku sering kali yang wakil dari Kristen misalnya dari gereja mainstream, kalau itu gereja-gereja dari gereja-gereja kecil, mereka malah dia ikut ngomong sama ketuanya, nggak usah gitu. Banyak situasi begitu. Wah, aku belum dapat pengalaman itu sih Kak. Tapi kalau kakak yang ngomong dengan segala pengalaman yang ada ya, ya semoga ke depan tidak seperti itulah. Ada juga yang eh, apa ya, memiliki keengganan untuk mempertahankan haknya ada juga. Contohnya Kan ini kan gimana? soal hak kan mendirikan rumah ibadah. Nah, FKUB misalnya ada perwakilan dari Kristen satu atau dua orang gitu. Hmm. Di antara 17 orang itu. Hmm. Jadi dia ikut aja gitu, ikut alur semuanya gitu. Dia nggak mau disetting opinion, nggak mau melawan gitu, ada juga gitu. Jadi ya saran saya gereja-gereja kalau mengutus orang yang ada di FKUB ya orang-orang yang benar-benar paham soal hak kita sebagai warga negara lah gitu. Oke. Nah Wah. seringkali kan yang ada di situ pendeta. Hmm. Saya juga bingung ini pendeta-pendeta ini kok nggak menyuarakan suara kenabian. Waduh. Tapi yang ada di FKUB itu gitu. Maksudnya banyak kasus yang saya temui seperti itu gitu. Kalau misalnya dia awam gitu, Hmm. harusnya awam yang betul-betul mau berjuang untuk hak politik kewargaan ini kan hak politik kewargaan warga negara kan rumah ibadah ini gitu. Berarti sebetulnya pendeta-pendeta juga harus dididik soal SKB 2 Menteri ini, soal aturan-aturan ini juga, Kak. Dan juga harus, Iya dong, pasti dong. Karena kan di setiap daerah, misalnya di setiap kabupaten, kan nanti biasanya ada perwakilan dari gereja. Banyak dari mereka tuh pendeta juga yang jadi wakil FKUB ini. wah ini kita diskusi soal SKB 2 Menteri malah pelik banget ya jadinya ya Kak ya. Banyak banget ya ininya ya, nggak bisa nggak bisa kita bilang ini begini ya. Ternyata stakeholdernya dan masalahnya juga banyak ya di dalam ya. Wah. Iya, kan tadi kan soal FKUB itu aja udah banyak, stakeholdernya udah banyak tuh FKUB itu. Belum dari FKUB ke pemerintah kabupaten kota yang mereka berhak mengeluarkan IMB-nya gitu. Kalau tapi biasanya pemerintah kabupaten kota itu kalau keluar rekomendasi dari FKUB mereka nggak panjang lebar gitu, mereka terus memberikan izin IMB-nya. Oke. Wah.
Di Ini banyak pengalaman yang ini ya, yang saya tahu gitu dalam konflik-konflik rumah ibadah ini. oke. Tapi Mm. sepengalaman kakak lebih banyak orang yang lebih banyak FKUB yang memberikan rekomendasi atau yang tidak memberikan rekomendasi, Kak? Ya banyak yang memberikan rekomendasi lah. Oh iya? Nah, iyalah. Coba Ber- dihitung berapa jumlah gereja kita yang sudah punya IMB dan belum. Pasti banyak yang sudah punya IMB di seluruh Indonesia ini. Oh iya sih. Kalau ada yang mau melakukan survei itu, berarti kan lebih banyak yang memberikan gitu. Jangan lebay juga bilang nanti banyak yang nggak mau memberikan gitu. Sementara jumlahnya lebih banyak yang punya izin kan lebay jadinya kita nggak ngomong berbasis data. Iya, karena kan gini, Kak. Yang di-up di sosial media itu kan adalah yang orang kan mikirnya, wah ini selalu nggak diberikan izin begini-begini. Jangan-jangan gerejanya juga bermasalah. Kayak gitu, nggak punya relasi dan kedekatan dengan masyarakat. Lalu kemudian komunikasinya kurang, kayak gitu. Kan ini yang di-up. Iya, bisa jadi. Makanya untuk membaca berita-berita di media sosial itu kan nggak bisa dibaca kulitnya aja. Nggak hanya yang tersurat itu. Ya, tapi kan juga jarang orang mau kemudian lebih lebih menyelidiki gitu soal-soal persoalan-persoalan gitu kan juga jarang kan Wah, orang ya. Tapi kita kan ikut aja lagi rame ya kita ikut up kan gitu. Namanya ini post truth. Eranya era post truth. Orang jadi nggak mau berpikir dalam lah yang di permukaan-permukaan itu aja lah gitu. wah. Karena sering tuh beranda-berandaku muncul soal Permadia aktivis gitu. Dia menyuarakan soal pelarangan rumah ibadah kayak gitu. Kamu tahu siapa dia? Enggak sih. Kan kan dia buzzer. Oh, iya buzzer, buzzernya Jokowi. Iya. Ya, dia cari uang dengan begitu dari situ. Ih, wah. Terus gereja-gereja mengkonsumsi yang begitu, mengkonsumsi yang siapa itu waktu itu? Yang terkenal itulah. Bilang ini profesor-profesor, dokter-dokter kok apa namanya konsumsinya tulisan Buzzer saya bilang. Jadi bingung aku. Wah, seru banget ngobrol sama kamu. Part 2 makin dalam juga ya soal SKP 2 Menteri. Wah, gila, gila. Berarti memang ini tantangan ke depan bahwa organisasi Kristen juga harus bersatu juga. Jangan jangan ada ya segregasi itu pasti ada, tapi kemudian Pasti. nafasnya nafasnya kesatuan kan harus ada. Itulah Hmm. gunanya PGI kan menyuarakan atau PGI sebenarnya nggak ngapa-ngapain kan? PGI ya melaksanakan fungsinya lah. Cuma sejauh apa fungsinya dilaksanakan kan kita nggak tahu karena kita nggak di dalam. Iya Kita sih, melihatnya dari luar kan. Hmm. iya sih. Ntar teman-temanku yang berkontribusi di PGI marah-marah nih kalau aku ngomong kayak PGI nggak ada kontribusinya. Aduh ampun, ampun. Ya, bercanda. Ya ada lah, pasti ada yang mereka lakukan sesuai dengan fungsinya kan. Cuma sejauh apa fungsi itu efektif, Iya sih, kan begitu. karena berat juga ya. Mungkin juga pekerjaan mereka kan banyak juga. Iya. Kita berpikir positif aja, mungkin PGI capek, lelah, kayak gitu. Iya, pekerjaannya banyak. Kan ada sebelahnya juga game KI, Kak. Berkontribusi Hmm? nggak kira-kira game KI kita nih untuk menyuarakan? Wah, iya nggak tahu aku. Yang aku lihat sih ya berkontribusi gitu. Iya, iya Cuma ya. sejauh mana ya nggak tahu karena udah nggak di dalam lagi kan Rapco. Iya sih. Ya kita kita berharap lah Kak dengan kita diskusi seperti ini ya orang Hmm. dengar kan orang-orang eh, menyadari pentingnya kesatuan itu karena repot juga kalau orang ibadah orang dilarang buat bikin gereja kayak kayak gimana ya jadi ini kan hak-hak kita untuk mendirikan rumah ibadah jadi Mm-mm, mm-mm. kalau nggak ada itu ya susah susah juga
Terima kasih banyak Kak Woro, kita sudah ngobrol 37 menit, ini kurang lebih harapannya ya bisa bisa dipahami oleh gereja-gereja yang lain. Kak Woro, terima kasih banyak ya sudah ngobrol. Sama-sama, Rapco. Gila, sekeren ini part 2. Semoga lebih banyak lagi lah yang nonton kayak gitu. Amin. Ya, nanti semoga nggak dibully aku ya, Rapco ya. Kenapa dibully? Emang ada yang bully? Nanti siapa tahu orang yang nonton orang gereja-gereja gitu salah paham dengan kalimatku gitu. Nanti dibully aku. Ya enggak lah. Kan Semoga enggak. orang-orang gereja kan pinter-pinter, cerdas-cerdas. Kita kita Mm-mm. amini itu kan kayak gitu. Amin. Aminnya aminnya enggak itu. Iya, amin dong. Gimana? Oke, Kak Woro, terima kasih banyak. Aku akan stop record dulu. Terima kasih banyak atas diskusinya pada siang hari ini. Bye-bye, Kak. Terima kasih, Rapco. Bye.